Welcome back guys, masih dengan Revsuto Entertainment. Cerita sebelumnya, Cho Moo Jin terluka parah dan melarikan diri dari polisi, sedangkan Do Gang Jae mati ditembak oleh Oh Hye Jin dan pistolnya Oh Hye Jin disimpan oleh Jun Pil Do guys. Jung Tae-ju membawa Cho Moo Jin melewati jalan dan meninggalkan Cho Moo Jin di sebuah terowongan. Cho Moo Jin dengan menahan luka parahnya berjalan melewati gunung dan pingsan di depan sebuah kuil. Cho Moo Jin dirawat oleh biksu di kuil itu guys. Di tempat lain, Oh Hye Jin tidak bisa melepaskan bayangan kematian Do Gang Jae. Kedua tangannya masih bergetar dan Oh Hye Jin juga bermimpi buruk. Sampai Oh Hye Jin terbangun karena bel apartemennya berbunyi. Ternyata Jun Pil Do datang untuk menghiburnya. Oh Hye Jin mulai percaya dengan Jun Pil Do dan menceritakan masa lalunya sampai Oh Hye Jin tertidur. Di kepolisian, Kapten Cha Gi-ho dan timnya mulai memikirkan strategi untuk mencari tahu keberadaan Cho Moo Jin. Di apartemennya, Oh Hye Jin menerima surat dari Do Gang Jae dan isinya adalah foto ayahnya. Dan di foto itu, Yoon Dong Hoon adalah seorang polisi, tapi memiliki nama lain yaitu Song Jun Soo. Bertepatan dengan itu, Cho Moo Jin ingin Oh Hye Jin menemuinya di kuil. Oh Hye Jin menemui Cho Moo Jin dan memberikan foto ayahnya ke Cho Moo Jin. Oh Hye Jin mengatakan kalau Do Gang Jae yang mengirimkan foto itu. Dan ternyata Cho Moo Jin sudah lama mengetahui kalau Yoon Dong Hoon adalah seorang polisi. Tapi Cho Moo Jin mengatakan pada Oh Hye Jin kalau Yoon Dong Hoon tetap berpihak kepada organisasi sampai kematiannya. Cho Moo Jin juga mengatakan kalau Cha Gi-ho yang membunuh Yoon Dong Hoon karena berkhianat kepada kepolisian. Cho Moo Jin mempertanyakan apakah Yoon Ji Woo masih ragu. Tim Cha Gi-ho sudah berada di sekitar gunung untuk mencari Cho Moo Jin. Bahkan Jun Pil Do sudah berada di sebuah kuil dan bertanya kepada seorang biksu. Tapi Jun Pil Do tidak menemukan apa-apa guys. Oh Hye Jin dilema mengenai siapa pembunuh ayahnya. Tapi karena sebelumnya sudah melihat sikap Cha Gi-ho yang keras dan tegas untuk para berandalan, Oh Hye Jin ingin memastikan karakter Cha Gi-ho apakah orang yang tidak berperasaan. Oh Hye Jin akan pergi ke tempat Cha Gi-ho. Di sebuah restoran, Cha Gi-ho mabuk soju, frustasi karena selalu gagal menangkap Cho Moo Jin. Kemudian Jun Pil Do datang menenangkan bosnya dan memberi Cha Gi-ho semangat, mereka pasti akan menangkap Cho Moo Jin. Karena menganggap Oh Hye Jin tidak mampu untuk membunuh Cha Gi-ho, Cho Moo Jin memerintahkan Jung Tae-ju untuk membunuh Cha Gi-ho. Jun Pil Do menggendong Cha Gi-ho pulang. Sesampainya di apartemen, Cha Gi-ho menyuruh Jun Pil Do segera pulang. Saat Cha Gi-ho sudah berada di dalam apartemen, ternyata Jung Tae-ju dengan memakai masker sudah berada di dalam apartemen Cha Gi-ho. Cha Gi-ho berusaha bertahan mengambil pecahan botol dan melukai Jung Tae-ju. Tapi Cha Gi-ho juga mendapatkan beberapa tusukan. Melihat Cha Gi-ho roboh, Jung Tae-ju langsung melarikan diri. Di apartemen itu, Jung Tae-ju melihat kedatangan Oh Hye Jin dan bersembunyi. Oh Hye Jin datang dan melihat darah di pintu apartemennya Cha Gi-ho. Oh Hye Jin masuk ke dalam apartemen Cha Gi-ho dan menguncinya. Tapi di balik tembok, dengan spontan Cha Gi-ho menembaknya dan mengenai lengan Oh Hye Jin. Suara tembakan itu terdengar oleh Jun Pil Do. Cha Gi-ho yang terkapar hanya bisa berteriak, "Oh Hye Jin, anjingnya Cho Moo Jin!" Oh Hye Jin mengancam Cha Gi-ho, menanyakan pada Cha Gi-ho mengenai kematian ayahnya 5 tahun yang lalu. Oh Hye Jin selama ini mencari pembunuh ayahnya. Cha Gi-ho terkejut mendengar itu, tidak menyangka kalau Oh Hye Jin adalah Yoon Ji Woo, anaknya Yoon Dong Hoon yang dicarinya selama ini. Yoon Ji Woo menuduh Cha Gi-ho yang membunuh ayahnya. Cha Gi-ho bertanya kenapa Yoon Ji Woo bisa berada di organisasi Dongcheon. Cha Gi-ho hanya bisa menangis dengan mengatakan Cho Moo Jin adalah iblis. Yoon Ji Woo semakin bingung dengan sikap Cha Gi-ho. Terdengar teriakan Jun Pil Do dari luar apartemen. Cha Gi-ho hanya bisa menyerahkan suratnya Yoon Dong Hoon untuk Yoon Ji Woo dan bukti kalau Yoon Dong Hoon masih bekerja sebagai seorang mata-mata dari kepolisian. Yoon Ji Woo keluar dengan melompat dari jendela guys, hampir bertepatan dengan Jun Pil Do yang menerobos masuk. Di dalam mobil, Yoon Ji Woo membaca surat dari ayahnya dan segera lari dengan mobilnya. Akhirnya guys, Yoon Ji Woo mengetahui harapan ayahnya dan mengetahui kalau dirinya selama ini telah ditipu oleh Cho Moo Jin. Yoon Ji Woo sangat shock karena telah mengetahui kebenarannya. Yoon Ji Woo menghapus tato organisasinya. Cha Gi-ho sudah dibawa Jun Pil Do ke rumah sakit. Yoon Ji Woo juga pergi ke rumah sakit. Jun Pil Do mengatakan pasti bisa menangkap pelakunya karena pelakunya terluka karena tertembak, ada bercak darah dan sidik jari di TKP. Akhirnya, Cha Gi-ho berhasil melewati krisis tetapi masih tidak sadarkan diri. Jung Tae-ju melapor pada Cho Moo Jin kalau Cha Gi-ho selamat dan melaporkan juga kalau Yoon Ji Woo sudah mengetahui semuanya dan seharusnya Yoon Ji Woo dibunuh. Di apartemennya, Yoon Ji Woo mengobati luka di lengannya yang sebelumnya ditembak oleh Cha Gi-ho guys.
Yoon Ji-woo membawa pisaunya dan juga guci abu jenazah ayahnya, dan tampaknya Yoon Ji-woo ingin segera membalaskan dendamnya pada Cha Mo-jin. Tapi di luar apartemennya, Jung Tae-ju menangkap Yoon Ji-woo dan akan membunuhnya. Pertarungan terjadi, tapi Yoon Ji-woo bukan wanita sembarangan. Anak buah Jung Tae-ju semuanya telah dikalahkannya, hingga Jung Tae-ju dan Yoon Ji-woo berhadapan. Pertarungan sengit, sampai akhirnya Yoon Ji-woo membunuh Jung Tae-ju. Di kantor kepolisian, Na Dae-so menerima telepon yang berkata dokter di dekat terowongan 3 hari yang lalu telah merawat pasien umur 50-an karena tusukan pisau. Mendengar informasi itu, Na Dae-so dan Jun Pil-do langsung berangkat, tapi mereka berdua terkejut karena di kantor polisi mereka melihat Cha Mo-jin akan menyerahkan diri. Jun Pil-do Oh Hye-jin memberitahukan kalau Cha Mo-jin menyerahkan diri. Oh Hye-jin langsung ke kantor polisi. Di kantor polisi, Jun Pil-do dan Na Dae-so menginterogasi Cha Mo-jin. Dengan disimpannya pistol Oh Hye-jin oleh Jun Pil-do, maka kematian Do Kang-jae sepenuhnya akan dituduhkan kepada Cha Mo-jin, guys. Dan beberapa foto bukti pisau yang digunakan untuk membunuh Do Kang-jae juga sudah diperlihatkan, guys. Jun Pil-do juga mencurigai kalau Cha Mo-jin dibalik penusukan Kapten Cha Gi-ho. Jun Pil-do mempertanyakan kenapa Cha Mo-jin menyerahkan diri. Cha Mo-jin tetap mengatakan kalau polisi tidak bisa melakukan apa-apa padanya dan meminta pengacara. Ternyata sekretaris Kang Soo-yeon juga merangkap sebagai pengacara Cha Mo-jin, guys. Melihat Cha Mo-jin diinterogasi, Oh Hye-jin datang dan masuk ke ruang interogasi, menanyakan pada Cha Mo-jin kenapa dirinya menyerahkan diri. Cha Mo-jin menjawab karena untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Cha Mo-jin membela diri kalau dirinya tidak menusuk Do Kang-jae dan tidak pernah menyuruh orang untuk membunuh Cha Gi-ho. Tapi Oh Hye-jin mengatakan hal lain tentang apakah Cha Mo-jin mempercayai mata-mata yang dikirim olehnya yang saat ini berada di dalam kepolisian. Oh Hye-jin mengatakan mata-mata itu tidak bisa membantu Cha Mo-jin. Oh Hye-jin juga mengatakan melihat jelas kalau Cha Mo-jin menusuk Do Kang-jae dan pihak polisi juga sudah mendapatkan pisau yang dipenuhi sidik jari Cha Mo-jin. Kemudian Oh Hye-jin keluar dari ruang interogasi, Cha Mo-jin hanya terdiam. Jun Pil-do mengejar Oh Hye-jin yang keluar ruangan interogasi dan menanyakan kenapa Oh Hye-jin mengetahui kalau Cha Mo-jin punya mata-mata. Oh Hye-jin hanya menebaknya saja. Oh Hye-jin juga mengatakan terima kasih kepada Jun Pil-do. Di saat yang sama, detektif Ko Gun-pyong bersama dengan detektif Na Dae-so melalui rekaman CCTV menemukan mobil yang mencurigakan di saat kejadian penusukan di apartemen Kapten Cha Gi-ho. Dan di saat Jun Pil-do akan masuk ruang interogasi, Jun Pil-do melihat ada seorang petugas polisi yang membawa berkas hasil penyelidikan yang ingin diberikan pada Kapten Cha Gi-ho. Jun Pil-do melihat berkas itu yang ternyata laporan mengenai panggilan ponsel masuk dan keluar milik Kopral Oh Hye-jin. Kopral Oh Hye-jin memasuki ruang penyimpanan barang bukti untuk mengambil bukti senjata pisau yang digunakan Cha Mo-jin menusuk Do Kang-jae. Bersamaan dengan itu juga, detektif Ko Gun-pyong mengetahui plat nomor mobil di CCTV itu adalah milik Kopral Oh Hye-jin. Dan terakhir Jun Pil-do melihat panggilan ponsel yang dilakukan oleh Oh Hye-jin terakhir adalah dari kuil Chonwang. Bersamaan dengan itu, Oh Hye-jin menghubungi Cha Mo-jin kalau barang bukti sudah dibawanya. Sedangkan Na Dae-so memanggil Jun Pil-do kalau Oh Hye-jin berada di TKP penusukan Kapten Cha Gi-ho dan terekam CCTV, guys. Kejar-kejaran pun dimulai, guys. Laporan diterima Jun Pil-do kalau Oh Hye-jin mengambil barang bukti alat penusukan Do Kang-jae. Oh Hye-jin berhasil keluar lewat pintu belakang dan melaju dengan sepeda motornya. Bersamaan dengan itu, Cha Mo-jin juga keluar dari kantor polisi karena tidak ada bukti. Na Dae-so marah-marah merasa tertipu oleh Oh Hye-jin, guys. Jun Pil-do juga merasa dibohongi. Sekretaris Kang Soo-yeon baru mengetahui kalau Oh Hye-jin adalah anggota organisasi dan anak dari temannya Cha Mo-jin yang ingin dikirim Cha Mo-jin ke luar negeri. Dan Kang Soo-yeon juga mempertanyakan tindakan Cha Mo-jin menyerahkan diri ke polisi. Apakah ingin menguji kesetiaan Oh Hye-jin? Karena sangat disayangkan, identitas Oh Hye-jin sekarang sudah terbongkar. Cha Mo-jin juga tidak ingin membunuh Oh Hye-jin dan menyadari kalau selama ini sudah menipu Oh Hye-jin. Oh Hye-jin membuang barang bukti alat pembunuh Do Kang-jae ke laut. Cha Mo-jin menerima hadiah di tempatnya, yaitu mayatnya Jung Tae-jun. Cha Mo-jin juga bersiap kalau Oh Hye-jin akan datang kepadanya untuk membalas dendam. Cha Mo-jin membuka paspor dan foto tempat yang telah disiapkan untuk Oh Hye-jin dan membakar semuanya, guys. Jun Pil-do kembali menyelidiki apartemen Cha Gi-ho dan hanya menemukan lembaran kertas akte kematian detektif So Jun-soo. Sedangkan Na Dae-so dan Ko Gun-pyong yang berada di apartemen Oh Hye-jin menghubungi Jun Pil-do dan mengatakan kalau Oh Hye-jin ternyata tidak pernah mendaftarkan sidik jarinya, guys.
Kemudian, Jun Pil-do datang ke apartemen Oh Hye-jin bersama Na Dae-soo dan Ko Gun-pyong memeriksa semua ruangan yang berantakan dan tampaknya telah terjadi pertarungan di sana, guys. Kemudian, Jun Pil-do melihat tempat yang sebelumnya adalah tempat guci penyimpanan abu jenazah dan tempat itu sekarang sudah kosong. Jun Pil-do menebak kalau Oh Hye-jin berada di pemakaman. Ya benar guys, Oh Hye-jin berada di pemakaman ayahnya. Di perjalanan, Oh Hye-jin berpapasan dengan Jun Pil-do guys. Oh Hye-jin melarikan diri, kejar-kejaran pun dimulai sampai Oh Hye-jin terjatuh dari sepeda motornya. Oh Hye-jin masih tetap melarikan diri, tapi Jun Pil-do menangkapnya. Jun Pil-do membawa Oh Hye-jin ke kantor polisi. Na Dae-soo mengumpat dan menghujat Oh Hye-jin. Di tempat lain, Cha Mo-jin menanyakan pada Kang Soo-yeon bagaimana cara membebaskan Oh Hye-jin. Karena Cha Mo-jin ingin Oh Hye-jin datang kepadanya. Kang Soo-yeon kesulitan karena tindakan Oh Hye-jin sudah terekam CCTV. Jun Pil-do menemui Oh Hye-jin di selnya. Jun Pil-do masih tidak percaya kalau Oh Hye-jin sampai berbuat sejauh ini. Walaupun Oh Hye-jin membela diri, pasti Jun Pil-do tidak akan percaya padanya. Pengacara Cha Mo-jin menemui Oh Hye-jin dan hanya memberikan pesan kalau Cha Mo-jin menunggu Oh Hye-jin untuk datang kepadanya. Pengacara Kang Soo-yeon hanya mengatakan Oh Hye-jin butuh perawatan medis, tetapi Jun Pil-do mengatakan untuk mengkhawatirkan nasib Kang Soo-yeon sendiri saja. Jika Kang Soo-yeon memberikan dokumen Dongcheon, Kang Soo-yeon akan diberikan keringanan hukuman. Tapi Kang Soo-yeon balik mengancam jika ada mata-mata Cha Mo-jin di divisi obat terlarang, maka nama baik kepolisian akan tercemar. Akhirnya Jun Pil-do, Na Dae-soo, Ko Gun-pyong, dan satu opsir wanita membawa Oh Hye-jin ke rumah sakit guys. Dan Kang Soo-yeon memberitahu Cha Mo-jin kalau Oh Hye-jin sedang dibawa ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Oh Hye-jin diperiksa oleh dokter dan para polisi harus menunggu di luar. Ternyata perawat di tempat itu adalah suruhan Cha Mo-jin guys. Dan perawat itu memberikan kunci mobilnya pada Oh Hye-jin. Di ruangan lain rumah sakit, Jun Pil-do menemui Cha Gi-ho yang sudah sadar. Cha Gi-ho memberitahu Jun Pil-do kalau Oh Hye-jin adalah anaknya Kopral Son Jun-soo. Kopral Son Jun-soo adalah anggota tim obat terlarang yang diperintahkan Cha Gi-ho untuk menyamar sebagai Yoon Dong-hun di organisasi Dongcheon. Dan nama aslinya Oh Hye-jin adalah Yoon Ji-woo. Cha Mo-jin menipu Yoon Ji-woo yang ingin membalas dendam kematian ayahnya. Padahal yang membunuh Yoon Dong-hun atau Son Jun-soo ini adalah Cha Mo-jin sendiri guys. Di ruangan lain rumah sakit, Yoon Ji-woo berusaha melarikan diri, tapi Na Dae-soo, Ko Gun-pyong, dan satu polisi wanita menghalanginya guys. Tapi semuanya dikalahkan oleh Yoon Ji-woo. Na Dae-soo menghubungi Jun Pil-do langsung mengejar Yoon Ji-woo. Dengan menyamar di parkiran, Yoon Ji-woo mencari mobil perawat itu. Setelah mendapatkan mobilnya, Yoon Ji-woo langsung tancap gas. Jun Pil-do tiba-tiba datang dan menghalanginya guys, dan menyebut nama Yoon Ji-woo. Yoon Ji-woo berusaha melarikan diri, tapi Jun Pil-do menangkapnya. Jun Pil-do sudah tahu mengenai Yoon Ji-woo yang sekarang ingin membunuh Cha Mo-jin. Yoon Ji-woo membebaskan Cha Mo-jin untuk membalas dendam kematian ayahnya. Yoon Ji-woo yang sudah mengorbankan masa depannya dan namanya hanya untuk mencari pembunuh ayahnya, tapi Yoon Ji-woo ditipu bahkan menjadi seorang pembunuh. Jika Yoon Ji-woo tidak membunuh Cha Mo-jin, hidupnya sudah tidak berarti lagi guys. Jun Pil-do tetap menghalangi Yoon Ji-woo dan memborgol tangan mereka bersama, sampai anak buah Cha Mo-jin datang mengepung mereka berdua. Drama ini memang penuh pertarungan guys. Jun Pil-do dan Yoon Ji-woo melarikan diri dengan mobil. Pengejaran mobil terjadi dan membuat mobil musuh saling bertabrakan guys. Yoon Ji-woo dan Jun Pil-do bisa meloloskan diri dan mereka sementara tinggal di sebuah rumah di tepi pantai. Jun Pil-do mengobati dan merawat luka Yoon Ji-woo dan disinilah adegan itu terjadi guys. Yoon Ji-woo sementara tidak memikirkan dendamnya. Di tempat lain, Cha Mo-jin memikirkan Yoon Dong-hun, salah satu orang yang dipercayanya yang mengkhianatinya. Sebelumnya Cha Mo-jin menemukan mesin tik dan pistol polisi dan menerima telepon dari Jung Tae-ju mengenai keberadaan Yoon Dong-hun. Cha Mo-jin dengan mengendarai sepeda motornya datang sendiri di hari itu. Cha Mo-jin menggunakan pistol polisi itu untuk membunuh Yoon Dong-hun guys. Dan sekarang Cha Mo-jin tidak bisa mengendalikan emosinya. Cha Mo-jin yang merasa dikhianati mengusir sekretarisnya pergi. Sekretaris Kang Soo-yeon akhirnya pergi. Keesokan harinya, Yoon Ji-woo dan Jun Pil-do akan pergi ke kantor polisi. Tapi di perjalanan, tepatnya di lampu merah di depan kantor polisi, dan di situ juga sudah terlihat Na Dae-soo dan Ko Gun-pyong. Ada seorang pengendara motor berada di sebelah mobil Jun Pil-do dan Yoon Ji-woo. Pengendara motor itu adalah Cha Mo-jin, langsung menembak Jun Pil-do tepat di keningnya guys.
Junpildo langsung mati di tempat itu. Jun Ji-woo shock lalu mengambil pistol Junpildo dan keluar dari mobil. Yoon Ji-woo harus bisa keluar dari tempat itu, guys. Yoon Ji-woo dengan kemarahannya langsung datang ke Hotel Liber. Menodongkan pistolnya kepada para penjaga, Yoon Ji-woo menembak penjaga yang mulai menyerangnya dan bertarung habis-habisan. Yoon Ji-woo menggunakan pistol untuk memukul para musuhnya. Semua penjaga dihabisinya, guys. Yoon Ji-woo menggunakan lift langsung naik ke lantai atas. Dan para penjaga sudah menunggunya. Tapi sekali lagi, guys, Yoon Ji-woo menghajar mereka semua. Sampai Yoon Ji-woo bertemu dengan satu penjaga yang membuatnya kewalahan. Dan Yoon Ji-woo yang menyisakan satu peluru untuk Cha Mo-jin terpaksa menembak penjaga yang hebat itu, guys. Yoon Ji-woo sudah tiba di ruangan Cha Mo-jin dan akhirnya mereka berhadapan. Cha Mo-jin mengatakan kalau Yoon Dong-hun terlalu lemah, padahal memiliki banyak kesempatan untuk membunuhnya. Tapi berbeda dengan Yoon Ji-woo, karena Yoon Ji-woo punya banyak keberanian. Tapi kenapa Yoon Ji-woo sekarang ragu? Yoon Ji-woo menaruh pistolnya di bawah dan mengambil foto Yoon Dong-hun dan Cha Mo-jin. Yoon Ji-woo merobek foto itu dan hanya menyimpan robekan foto ayahnya saja. Yoon Ji-woo sempat ragu karena ingin menjadi manusia biasa, bukan menjadi monster seperti Cha Mo-jin. Tapi karena keraguan Yoon Ji-woo sekali lagi harus kehilangan orang yang memahaminya. Karena hal itulah tekad Yoon Ji-woo semakin kuat untuk membunuh Cha Mo-jin. Walaupun terluka parah, Yoon Ji-woo bertekad untuk menghabisi Cha Mo-jin. Yoon Ji-woo melawan Cha Mo-jin habis-habisan, guys. Sampai Cha Mo-jin menusuk Yoon Ji-woo. Pertarungan berlanjut dengan membabi buta. Kaki mereka sama-sama terluka, guys. Pisau Yoon Ji-woo terlempar dan Yoon Ji-woo terjatuh. Cha Mo-jin melukai Yoon Ji-woo sekali lagi. Yoon Ji-woo yang terjatuh mencoba merangkak dan menggapai Cha Mo-jin. Dan di saat Cha Mo-jin ingin menghujamkan pisaunya, Yoon Ji-woo membalik keadaan dan berhasil menusuk Cha Mo-jin, guys. Wow. Mereka sama-sama terluka parah. Cha Mo-jin tertawa dan mengambil pistol yang sengaja ditinggalkan Yoon Ji-woo di situ, guys. Cha Mo-jin merasa menang. Yoon Ji-woo mengambil pisau dan tetap akan menyerang Cha Mo-jin. Cha Mo-jin mengarahkan pistol itu, tapi ternyata pistolnya tidak ada pelurunya, guys. Yoon Ji-woo akhirnya membunuh Cha Mo-jin. Dengan terhuyung-huyung dan penuh luka, Yoon Ji-woo keluar dari tempat itu. Tamat, guys. Apakah akan ada My Name season yang kedua? Kita tunggu saja, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.